Di kantor pos kecil pinggir kota, Giman, petugas pos, tampak sibuk menata setumpuk surat untuk dikirim hari itu. Di antara semua amplop biasa, ada satu amplop yang terlihat sedikit aneh. Amplopnya kekuningan, cap materai Belanda sudah lusuh dan tulisan tangannya seperti huruf kursif belajar zaman kolonial. Di sana tertulis, untuk Nyonya Sasmita, Desa Weninggali. Nama desa itu terdengar asing, padahal Giman hafal semua dusun di wilayah itu. Namun, aturan tetap aturan, surat harus segera dikirim. Setelah makan siang, Giman mengayuh sepeda ontelnya menyusuri jalan berdebu. Menjelang sore, ketika cahaya mulai jingga, Giman berhenti di persimpangan. Di sana, seorang kakek tua berdiri mematung, menatap tajam ke arah Giman tanpa berkedip. Sambil tangannya menunjuk lurus ke depan, dia pun bicara. Kalau kau cari Desa Weninggali, teruskan jalan ini sampai ke Gapura Batu. Saat Giman hendak ingin bertanya lagi, pria tua itu tiba-tiba hilang begitu saja. Sampailah Giman di Gapura Batu, gapura yang dimaksud pria itu. Saat melewati gapura itu, tiba-tiba suasana berubah drastis. Udara mendadak dingin, tak ada angin, tak ada suara burung, dan desa itu muncul. Rumah-rumah besar bergaya kolonial Belanda berjejer rapi. Catnya mengelupas, jendela kayunya tinggi dan kusam, lentera gantung bergerak pelan. Di jalan batu itu, tiba-tiba sebuah delman hitam melintas perlahan. Di dalamnya duduk seorang wanita cantik berkebaya putih, wajahnya pucat, bibirnya merah pekat, pandangannya lurus ke depan. Tapi aneh, delman itu bahkan tanpa suara, tanpa derap langkah kuda. Setelah menyusuri beberapa rumah, akhirnya Giman menemukan yang dia cari. Sebuah papan tua bertuliskan bahasa Belanda, Tuan Tanah Sasmita. Rumah besar dengan jendela kayu yang tinggi. Dengan ragu, Giman mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk pintu lagi. Tiba-tiba pintu pelan-pelan membuka sendiri. Jantung Giman berdegup kencang, tapi ia tetap melangkah masuk. Di dalam rumah itu, suasananya seolah seperti waktu yang berhenti. Lantai kayu tua, lampu gantung kuno, berkedip perlahan dan bau melati bercampur bau kayu terbakar pun menyengat. Mata Giman kemudian tertumbuk pada satu benda di ruang tengah, lukisan raksasa. Seorang wanita cantik mengenakan kebaya putih bersanggul anggun. Di sudut bawah lukisan itu tertulis Nyonya Sasmita. Tatapannya dingin, seolah mengikuti jejak Giman kemanapun ia melangkah. Semakin lama, ia melihat semakin jelas bahwa senyum wanita itu bukanlah senyum yang ramah. Giman merasa tengkuknya dingin. Ia mencoba berbalik, tapi saat itu gramafon tua di atas meja tiba-tiba mengalun sendiri, memutar suara statis dan musik Belanda. Namun lama-lama, musik itu seolah berubah menjadi tawa perempuan pelan, lalu memanjang. Wajah Giman mulai pucat. Sesuatu mulai terjadi. Suara tawa perempuan dari gramafon itu makin panjang. Dari sudut ruangan, kursi goyang tua bergerak sendiri. Giman menelan ludah. Nafasnya naik turun. Saat ia hendak berjalan mundur, tiba-tiba bayangan wanita berkebaya putih itu muncul, berdiri mematung di tangga. Wanita itu cantik, namun wajahnya hitam legam seperti arang yang retak. Sementara itu, lampu di atas meja mulai berkedip-kedip. Tiap kedipan membuat kulit wanita itu semakin menghitam, seolah sedang dibakar dari dalam. Melihat penampakan itu, Giman pun segera berlari keluar rumah. Namun, apa yang menunggunya di luar jauh lebih buruk. Seluruh jalan desa kini dipenuhi puluhan wanita hangus. Tubuh mereka seperti arang hidup. Mereka semua menatap Giman dingin. Tanpa menunggu detik berikutnya, Giman mengayuh sepeda sekuat tenaga. Kakinya bergetar. Ia tak berani menoleh ke belakang. Angin terasa dingin di tengkuknya. Setelah melewati batas desa, barulah suara gaib itu hilang. Hening hanya diru nafasnya sendiri. Di kejauhan, terlihat sebuah lampu dari warung kecil tampak bersinar lembut. Giman dengan nafas terengah segera masuk dan langsung duduk terhuyung di kursi kayu. Penjual kopi, pria parubaya, dengan senyum dingin sambil menyodorkan kopi hitam, dia berkata, Dari Weninggali ya? Giman mengangkat kepala dengan wajah pucat. Kamu tahu desa itu?
Pria itu hanya mengangguk pelan sambil berujar bahwa desa itu sudah musnah hampir 50 tahun yang lalu, dibakar habis oleh warga karena seluruh penghuninya hanya gundik-gundik para tuan tanah, pejabat kolonial, dan juragan kaya. Giman tercengang, tangannya gemetar. Lalu kenapa aku bisa sampai ke desa itu? Tanya Giman dengan suara lirih. Penjual kopi menunduk sebentar, lalu perlahan menatap Giman dengan senyum yang makin lama makin melebar. Karena para gundik sedang menunggu surat yang tak akan pernah sampai. Kami yang telah membakar desa itu. Mata pria itu tiba-tiba berubah gelap. Giman tersentak bangun dari kursinya. Warung yang tadi hangat tiba-tiba berubah menjadi hutan jati yang gelap. Angin berhembus dengan sangat kencang, menerbangkan daun-daun kering hingga menyapu wajah Giman. Warung kopi itu kini tinggal rangka bambu, dan penjual kopi itu berdiri dalam bentuk bayangan hitam. Ketakutan menyergap. Giman langsung mengayuh sepedanya menjauh sekuat tenaga. Akhirnya sampailah dia di gapura tua batu, gerbang menuju desa para gundik yang pertama dia lewati tadi. Seketika Giman kaget saat menoleh ke belakang. Gapura batu itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah hamparan hutan kosong. Disitulah Giman baru sadar ia baru saja keluar dari portal menuju desa yang telah musnah puluhan tahun lalu. Desa para gundik.